Baiklah, terkait pembahasan yang telah diberikan, mengenai tentang argumentasi hukum otentisitas pembuktian elektronik. Adapun yang ingin dikaji secara lebih mendalam terkait pembuktian elektronik dalam perkara pidana, perdata, dan undang-undang jabatan notaris itu sendiri. Adapun pembahasan yang ingin saya sampaikan, yang pertama terkait latar belakang yang mencakup tentang perkembangan revolusi industri 4.0, kemudian kewenangan notaris, akta notaris, dan pembuktian akta otentik. Yang kedua, terkait rumusan masalah. Di sini persoalan terkait pembuktian elektronik. Yang ketiga yaitu pembahasan yang ingin dibahas, yaitu pembuktian alat elektronik dalam perkara pidana maupun perdata. Dan yang terakhir ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan. Baik, langsung saja kita memasuki yang pertama, yaitu terkait latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama ialah di era revolusi industri 4.0, hukum itu harus dapat merespon perkembangan teknologi informasi. Sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Kemudian dari Prof. Satcipto Raharjo mengungkapkan bahwasanya hukum itu harus untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, industri 4.0, kemajuan di bidang teknologi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti ya yang baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik. Yang pertama ialah misalnya ini yang pertama email, kemudian alat bukti kedua ialah video conference, alat bukti yang ketiga berupa hasil rekaman CCTV, dan yang keempat ialah data dokumen elektronik dan lain sebagainya. Kemudian terkait tentang alat bukti alat bukti tertulis akta otentik itu terdapat di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan notaris ialah berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan atau dihendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, memberikan salinan dan kutipan akta, yang semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua itu terdapat di dalam pasal 1868 BW yang menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang itu dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta dibuatnya. Maka sesuai dengan ketentuan tersebut, itu notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Nah, akta otentik yang dibuat oleh notaris disebut akta notaris yang muatannya terdiri perbuatan hukum, perjanjian, ataupun penetapan. Lalu di perkembangannya dengan pembuktian itu sendiri ialah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan. Lalu tahap pembuktian. Di dalam tahap pembuktian itu adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum. Nah, dari latar belakang ini, maka terkait dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka timbullah berbagai permasalahan. Yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuktian elektronik dalam perkara pidana. Lalu yang ingin dikaji yang kedua ialah bagaimana proses pembuktian elektronik dalam perkara perdata dan undang-undang jabatan notaris khususnya. Lalu pembuktian alat bukti elektronik di dalam perkara pidana yang kita ketahui bersama ialah biasanya asas legalitas.
Nah, di sini terdapat di dalam KUHP itu belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi, berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ya, terutama di dalam pasal 54 ayat 1, maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang ITE secara sah sudah mengatur mengenai hal ini. Hal ini ditujukan dalam surat MA kepada Menteri Kehakiman nomor 39 garing TU garing 88 garing 102 garing pidana tanggal 14 Januari 1988 menyatakan mikrofilm atau microfiche yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat dengan catatan mikrofilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Baik, Undang-Undang ITE juga menganut asas legalitas. Nah, sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu sebagaimana tampak dalam pasal 54 ayat 1 bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Artinya, ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang ITE akan dilaksanakan setelah diberlakukannya sejak tanggal 21 April 2008. Asas legalitas ini sangat krusial kepentingannya bagi penentuan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Terlebih lagi dalam suatu kejahatan teknologi, apakah masuk ke dalam masalah hukum ataukah masalah etika. Maka peran asas legalitas bagi landasan awal dalam menentukan perbuatan suatu tindak pidana sangat dibutuhkan, terutama di dalam pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lalu pembuktian elektronik dalam perkara perdata itu berdasarkan rumusan pasal 1866 KUH Perdata yang diatur itu adanya 5 macam alat bukti yang sah, ya Bapak Ibu. 5 macam alat bukti yang sah, yaitu yang pertama ialah bukti tulisan atau surat. Nah, bukti tulisan atau surat itu tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat sebagai akta dan bukan akta. Sedangkan akta sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Perihal kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna, sedangkan akta di bawah tangan kekuatan buktinya adalah tergantung pada diakui atau tidaknya tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Lalu yang kedua itu ialah bukti saksi-saksi. Nah, bukti saksi-saksi ialah penerapan pembuktiannya dengan saksi itu ditegaskan di dalam pasal 1892 KUH Perdata yang berbunyi pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pada prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta. Barulah alat bukti saksi tidak dapat ditetapkan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi merupakan bukti bebas, artinya penilaiannya tergantung pada hakim. Lalu yang ketiga ialah persangkaan. Persangkaan ini terdapat di dalam pasal 1915 KUH Perdata yang menjelaskan persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Persangkaan terdiri dari dua macam, yaitu persangkaan hakim atau kenyataan dan persangkaan hukum atau undang-undang. Kekuatan pembuktiannya yaitu bukti bebas seperti halnya pembuktian saksi. Lalu yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan itu diatur di dalam pasal 174 sampai 176 HIR dan pasal 1923 sampai dengan 1920-an KUH Perdata. Pengakuan merupakan pernyataan membenarkan sebagian atau seluruhnya dalil pihak lawan. Pengakuan di dalam sidang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan menentukan atau diakui, sedangkan pengakuan di luar sidang merupakan suatu bukti bebas. Lalu yang terakhir ialah sumpah. Sumpah itu
sebagai alat bukti merupakan keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bila mana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan di muka hakim dalam persidangan dan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain, Bapak Ibu. Lalu ketentuan di atas ya hendaknya memberikan penjelasan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sebagaimana alat-alat bukti lainnya yang diatur dalam KUH Perdata. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi yang menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam rumusan pasal 11 Undang-Undang ITE yang berbunyi, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tanganan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya. Dan yang terakhir, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Lalu yang menjadi isu. Nah, di sini terdapat adanya pro dan kontra terkait tanda tangan elektronik. Nah, yang pertama ialah diragukan. Kenapa diragukan? Karena sebagai ada yang menyatakan hal ini tuh diragukan. Nah, yang menyatakan bahwasanya sebagai alat bukti yang telah diakui penggunaannya, tanda tangan elektronik tertentu memiliki kekuatan pembuktian melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi banyak pihak-pihak yang masih meragukan keotentikan suatu tanda tangan elektronik. Nah, mereka cenderung berpendapat bahwa tanda tangan elektronik sebagaimana dengan dokumen elektronik lainnya dapat dengan mudah dipalsukan dan disebarluaskan karena bersifat non-face atau tanpa bertatap muka dan no sign tanpa tanda tangan. Terlebih lagi, tanda tangan tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini yang notaris, sehingga keotentikan masih banyak diragukan. Kemudian ada pandangan lain yang menyatakan tanda tangan elektronik tersebut tidak diragukan. Nah, tanda tangan elektronik dapat mengidentifikasikan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Nah, hal itu, selain itu, sebagai alat bukti di persidangan, pembuktian tanda tangan elektronik tidak memerlukan verifikasi dengan melihat secara teliti atau membandingkan antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual. Melihat pada uraian penjelasan keotentikan tanda tangan elektronik di atas, jelas ya, terlihat bahwa suatu dokumen elektronik yang di dalamnya dibubuhkan tanda tangan elektronik memiliki autentifikasi. Terlebih lagi terdapat Certification Authority atau CA sebagai lembaga yang bertindak untuk mengeluarkan sertifikasi tanda tangan elektronik serta menjamin kerahasiaan dari tanda tangan elektronik tersebut. Lanjut, perihal ketentuan tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang bertentangan dengan pengertian akta otentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas hukum lex specialis derogat lex generalis, di mana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan asas hukum tersebut, maka kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu lengkap dan sempurna, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun demikian, tanda tangan elektronik tidak berlaku menurut ketentuan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE. Untuk yang pertama, ketentuannya itu untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dan yang B, surat beserta dokumennya menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Pembuat akta, maaf. Lalu
Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang ITE, KUH Perdata telah menetapkan 5 macam alat bukti yang sah, yaitu alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Kemajuan di bidang teknologi lah yang kemudian mendorong konstruksi hukum acara untuk dapat mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, khususnya dalam perkara perdata yang menyangkut e-commerce. Ya, tanda tangan elektronik seringkali dijumpai sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Nah, e-commerce ini apa? Termasuk kayak dalam perdagangan elektronik, misalnya kayak di dalam Shopee, kita mengajukan pinjaman dana dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya itu mereka membutuhkan tanda tangan elektronik. Nah, gitu ataupun transaksi-transaksi elektronik dari segi finansial dan lain sebagainya. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa bidang informasi dan teknologi belum terkomodasi dalam hukum acara perdata. Maka ketika dalam pemeriksaan sengketa perdata di persidangan, hakim dihadapkan pada proses pembuktian dengan menjadikan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Maka hakim dituntut harusnya di sini untuk berani melakukan terobosan hukum dan memberi suatu vonis van der Rechter yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis. Lalu kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama ialah pengaturan legalitas alat bukti elektronik secara sah telah diperjelas di dalam bab 3 tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dalam pasal 5, pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana guna menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang disidangkan dalam kasus kejahatan teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga pengaturan alat bukti elektronik di dalam Undang-Undang ITE tersebut di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah diatur dalam KUHP pasal 18 184. Maaf. Lalu yang kedua, tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Perlu diketahui apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum leg derogat leg generalis di atas, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 ya, sama 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi. Meskipun KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, ya Bapak Ibu, penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan tersebut merupakan suatu perluasan dari alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum perdata. Lanjut, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.